warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Sarenja dari Tadris Matematika A dengan NIM 2214040008. Baiklah, di sini saya akan membacakan hadis yang keempat, yang mana hadis ini menjelaskan tentang azab neraka. Baiklah, saya akan membacakan hadisnya. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqulullahu ta'ala tabaraka wa ta'ala li ahlin nari azaban law kanat lakad dunya wa ma fiha akunta muftadiya biha fayaqulu na'am fayaqulu qad aradtu minka ahwana min hadha wa anta fi sulbi adama alla tusyrika ahsibuhu qala wala udhilakan nar fa abaita illa syihri. Selanjutnya saya akan membacakan arti perkata dari hadis ini. Ini hadisu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis yang berasal dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, Yaqulullah tabaraka, Allah yang maha memberkati, wa ta'ala, yang maha tinggi. Li ahwani, maka paling ringan, ahlin nar, penghuni neraka yang paling ringan azabnya. Azaban laukanat, jikalau ada, lakad dunia, bagi engkau, wa ma fiha akunta muftadiya, dan apa yang terdapat padanya, apakah ada engkau menebus dengan dia. Biha fayaqulun na'am, maka mereka berkata, ya. Fayaqulu qad aradtu, maka Allah berkata, sungguh aku menginginkan, minka, dari engkau, ahwana min hadza, lebih ringan dari ini, wa anta fi sulbi, dan engkau pada calon Adama alla tusyrika, bahwa tidak engkau memperserikatkan, ahsibuhu qala, aku menduganya, dia berkata, wala, dan tidak, udkhilaka, aku akan memasukkan, an-naro fa'abaita illa syihri, maka engkau enggan kecuali berbuat syirik. Nah, selanjutnya saya akan membacakan artinya secara menyeluruh. Hadis yang berasal dari Anas bin Malik. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Allah yang maha memberkati, maha tinggi,
bagi paling ringan bagi penghuni neraka. Azab Allah berkata kepada ahli neraka, yang paling ringan azabnya ada bagi engkau dunia dan apa adanya. Jikalau menjadi milik engkau dunia dan apa yang terdapat padanya, apakah engkau mau menukarkannya dengannya atau dengan surgaku? Maka mereka berkata, ya. Maka Allah berkata, sungguh aku menginginkan dari engkau lebih ringan dari ini, lebih ringan dari dunia dan seisinya. Maka Allah berkata, sungguh aku telah menginginkan dari engkau lebih ringan dari ini, dan engkau para calon cucu anak Adam, bahwa tidak engkau memperserikatkan aku. Menduganya dia berkata, dan tidak akan aku masukkan engkau ke dalam neraka. Maka engkau anggap enggan, kecuali engkau bahkan berbuat syirik. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan mengenai hadis ini, yang mana hadis ini menjelaskan bahwa Allah nanti di akhirat akan bertanya kepada orang yang masuk neraka yang paling ringan azabnya. Jadi kira-kira orang ini adalah penghuni neraka yang paling beruntung dibandingkan penghuni-penghuni neraka yang lainnya, yang mana nasib dia yang paling baik daripada penghuni-penghuni neraka yang lainnya. Allah akan berkata kepada orang yang paling ringan di antaranya azabnya. Jadi mereka ini adalah penghuni neraka yang paling ringan azabnya. Apa yang Allah katakan kepadanya, jikalau adalah untukmu dunia dan apa yang ada padanya. Jadi Allah mengandaikan engkau sekarang diazab dengan azab yang paling ringan. Seandainya kamu yang punya dunia, punya bumi dan seluruh isinya, apakah engkau mau menebus azabku ini dengan yang paling ringan? Azabku yang paling ringan ini dengan dunia dan seisinya. Jadi pada bagian ini Allah memberikan seperti negosiasi dengan mereka untuk menukarkan dunia dan seisinya dengan azab yang akan mereka terima di dalam neraka tersebut, yang mana azab ini merupakan azab yang paling ringan yang akan mereka dapatkan. Akan tetapi Allah memberikan sebuah pernyataan kepada mereka. Allah gambarkan percakapan ini kepada kita untuk mengajari kita bahwa azab neraka itu tidaklah remeh dengan dunia dan segala isinya. Dan orang yang mendapat azab di neraka yang paling ringan itu menjawab, ya saya mau. Dia rela dan mau mengembalikan dunia itu kepada Allah agar dia bisa dibebaskan dari azab yang ringan itu. Kemudian Allah berkata, sebenarnya dulu aku sudah menginginkan dirimu yang lebih ringan daripada ini, yang pada saat itu engkau baru menjadi cikal bakal cucu Adam. Itu cikal bakal berupa calon dari cucu-cucu Nabi Adam, yang mana pada saat kita masih berada dalam kandungan. Sebelum ruh ditiupkan ke ruh atau janin,
yang mana ini pada saat kita masih berada di dalam kandungan ibu kita masing-masing. Bukankah aku ini Tuhanmu, agar engkau tidak menserikatkanku? Dan sebelum ruh ditiupkan, Allah sudah melakukan perjanjian dengan kita untuk kita tidak menyekutukannya. Akan tetapi beberapa umat ada yang menyekutukan Allah, seperti yang menyembah hal-hal lain sebagainya, menyembah berhala, pohon, dan hal keramat yang mereka anggap itu sebagai yang bisa mengabulkan permohonan mereka. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kaitan hadis dengan pendidikan. Materi pendidikan yaitu yang mana pada hadis ini berkaitan dengan materi pendidikan, yaitu tentang pendidikan akidah, khususnya percaya kepada hari akhir, percaya kepada neraka, hari akhir, dan betapa kerasnya neraka dan betapa kerasnya azab yang akan mereka rasakan. Yang kedua yaitu hadis ini menjelaskan metode pelajaran atau sesuatu dengan metode tamsil berupa perumpamaan yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya atau saya singgung pada sebelumnya, yaitu Allah menawarkan kepada orang yang telah diazab tersebut untuk memilih dunia dan seisinya, atau dengan memilih dunia dan seisinya dengan menebusnya agar mereka tidak mendapatkan azab. Akan tetapi Allah sudah memberikan sebelumnya permintaan yang paling ringan sebelum itu kepada mereka, itu agar mereka tidak menyekutukan Allah, akan tetapi mereka menyekutukan Allah. Di mana hal tersebut sudah Allah berikan dan Allah jelaskan sebelum ruh ditiupkan kepada janin, atau sebelum kita menjadi anak cucu dari Nabi Adam. Bukan anak cucu, sebelum kita menjadi cikal bakal cucu Nabi Adam. Di sini Allah mengumpamakan betapa kerasnya neraka dengan kebebasan atau kemegahan seseorang yang memiliki dunia dan seisinya. Maka daripada itu, marilah teman-teman semua kita untuk berbuat baik dan berbuat kebaikan selama masih berada di dunia. Jangan sampai kita menyekutukan Allah atau kita berbuat syirik. Jangan sampai kita melakukan hal-hal lain sebagainya yang melanggar dari ketetapan atau ketentuan yang sudah Allah berikan kepada kita. Sekian penjelasan mengenai hadis ini dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.